Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan terus melaksanakan pembahasan soal-soal. Pada saat ini telah sampai kepada seri ke-9. Kampus dunia maya www.radoinstitute.com konsisten akan terus memberikan yang terbaik. Apakah itu materi pembelajaran, apakah itu praktikum, apakah itu pembahasan soal-soal untuk mahasiswa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai marginal and conditional probability distribution. Jadi kalau disebut marginal dan and conditional probability distribution, itu pasti adanya pada multivariate probability distribution atau bivariate atau variabel acak yang lebih dari satu. Oke, variabel acak lebih dari satu, baik dari 2, 3 dan seterusnya. Karena pada variabel acak 1 dia tidak akan ada marginal. Hanya pada multivariate probability distribution yang ada marginal and conditional probability distribution. Baik untuk variabel acak diskrit maupun variabel acak kontinu. Nah, kita akan lihat soal-soal yang akan kita bahas. Nah, ini dia. Menurut teorinya, jika let's y1 and y2 be jointly discrete random variable. Nah, dikatakan variabel acak diskrit with probability function, then marginal probability function of y1 and y2 respectively are given by. Jadi kalau begitu, untuk variabel acak diskrit yang lebih dari satu, dalam hal ini variabel acak diskrit dengan 2 variabel, tentu kita ketahui bahwa di situ pasti ada namanya probability function PY1, Y2. Nah, yang dikatakan dia itu marginal probability function of Y1 dan Y2, maksudnya yang dikatakan sebagai fungsi peluang marginal dari Y1, Y2 adalah dengan cara, jika yang ditanya adalah fungsi peluang marginal Y1, maka yang kita lakukan adalah menjumlahkan semua fungsi peluang untuk Y2 yang bergerak dan Y1-nya tetap. Dan sebaliknya, kalau diminta tentukan fungsi peluang marginal Y2, nih, maka lakukan penjumlahan dari fungsi peluang PY1, Y2 untuk Y1 yang bergerak. Jadi kalau dia ditanya fungsi marginal peluang Y1, kita cukup lihat jumlahkan semua fungsi peluang untuk Y2 yang bergerak. Y1-nya tetap. Contoh misalnya, diberikan, nah ini kita semua sudah tahu fungsi peluang, kalau disebut dengan jointly discrete random variable with probability function, PY1, PY2, ini dia, katanya diberikan following tabel, diberikan joint distribution of Y1
NY2. Jadi kalau diberikan join, kita sudah tahu kalau dia variabel acak diskrit, pada pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa untuk mendapatkan join, untuk mendapatkan join distribution of Y1 dan Y2 untuk variabel acak diskrit, tentu pertama sekali kita dapatkan dahulu titik sampel, lalu berikan nilai bernilai bilangan real untuk eksperimen Y1, Y2, lalu kita pasangkan semua titik sampel tadi ke dalam suatu tabel. Nah, seperti tabel yang dimaksud dalam latihan 5.19. Nah, dalam soal ini yang diminta adalah kita dituntut mendapatkan marginal probability distribution of Y1. Nah, kita tahu Y1 itu ada 0, 1, dan 2. Maka pertama sekali tentu akan kita jawab fungsi peluang marginal untuk PY1 sama dengan 0. Caranya bagaimana? Adalah semua penjumlahan untuk setiap Y2, itu setiap Y2, di mana PY1-nya tetap 0. Oke, ini Y2. Y2-nya bergerak. Y1-nya tetap 0. Wah, ini. Tentu cara menjawabnya tentu adalah peluang Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0, tambah, oke, kita tambahkan, Y1-nya tetap 0, oke, PY1 sama dengan 0, Y2-nya bergerak, tadi 0, sekarang dia 1, lalu tambahkan dengan peluang Y1 sama dengan 0 dan Y2-nya bergerak sama dengan 2. Nah, ini dia. Karena Y2 itu sampai 2, maka hasilnya tentu 00 itu 1/9. Oke, tambah dengan 01, 0,1 2/9, tambah dengan 0,2 juga 1/9. Nah, jadi jawabannya adalah 4/9. Oke. Nah, untuk berikutnya, karena marginal Y1 yang dimaksud adalah untuk PY1 sama dengan 0, dan kita lanjutkan untuk PY1 sama dengan 1. Tentu caranya sama, adalah jumlah dari untuk setiap Y2 yang bergerak, maka di sini PY1-nya tetap 1. Oke. Maka dapat kita jawab untuk soal ini adalah PY1 sama dengan 1. Y2-nya bergerak, tentu dimulai dari 0. Oke, tambah PY1-nya tetap 1. Oke. Y2-nya bergerak. Oke, di sini lupa saya 2. 2 bergerak jadi 1. Ditambah dengan Y1-nya tetap 1. Dan Y2-nya bergerak sama dengan 2. Oke, nah ini dia. Lalu tentu hasilnya sama-sama kita lihat. 10 2/9
Oke, di sini 2/9. Di sini tadi juga 2/9. Yang terakhir adalah 0. Kita lihat 1, 2. 1, 2 tentu nih tadi 0. Ini 1, 1, 2. Oke. Sama dengan 4/9. Terus yang terakhir tentu Y1-nya adalah 2. Y1 sama dengan 2. Itu dapat dicari dengan menjumlahkan seluruh dari peluang untuk Y1-nya 2. Oke, Y1-nya 2 dan Y2-nya itu bergerak. Oke, untuk setiap Y2. Nah, jadi kalau begitu dapat kita jawab menjadi peluang Y1 sama dengan 2. Untuk Y2-nya, ada P. Ini selalu muncul. Tidak ada P. Y2 dari 0 karena dia bergerak untuk setiap Y2 ditambah dengan peluang Y1 sama dengan 2. Y2 sama dengan 1. Yang terakhir adalah peluang Y1 sama dengan 2 dan Y2 sama dengan 2. Oke, tentu kita dapat cari 20 itu 1/9, 210, 220. Ingat ini untuk mencari peluang Y1-nya 2 nih. Tentu Y2-nya 0, nih ambil garis nih putus-putus, nih garis ke 0, berarti nilainya adalah 1/9. Oke, berarti di sini tadi 1/9 tambah 0 dan tambah 0 sama dengan 1/9. Nah, inilah yang disebut dengan fungsi peluang marginal untuk Y1. Nah, kalau dibalik untuk dicari peluang marginal Y1, Y2 sama dengan 1, jika ditambah soal, dapatkan peluang marginal katanya Y2 sama dengan 1. Apa yang dilakukan untuk mengatasi soal ini? Sama. Kita jumlahkan untuk peluang Y1 yang bergerak, dan untuk Y2 tetap sama dengan 1. Di mana untuk setiap Y1. Nah ini dia nih. Kalau diminta fungsi peluang marginal Y2 sama dengan 1. Maka hal ini tentu dapat dicari dengan peluang karena Y1 dimulai dari 0. Y1 sama dengan 0. Y2 sama dengan 1. Ingat Y2-nya tetap 1. Ditambah dengan peluang Y1-nya bergerak. Tadi 0, sekarang Y1-nya 1. Y2-nya tetap 1. Dan tentu selanjutnya yang terakhir adalah Y1-nya sama dengan 2. Dan Y2-nya tetap 1. Nah, ini kalau diminta soal berikutnya untuk peluang marginal Y2 sama dengan 1. Nah, kebetulan tidak diminta ya tidak apa-apa. Tapi kalau dijawab juga bagus juga sebagai hitung-hitung latihan. Nah, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, ini dia. Di soal ini sama seperti soal pendahuluan, sebelumnya telah pernah kita bahas, katanya adalah
3 koin dilantunkan katanya untuk variabel acak Y1 itu adalah jumlah kepala yang muncul dan untuk Y2 adalah jumlah uang dari kemenangan. Dengan catatan katanya jika kepala muncul yang pertama sekali maka dia akan menang $1. Dan jika kepala muncul pertama pada lantunan kedua, dia menang $2. Dan jika kepala pertama muncul pada lantunan ketiga, dia menang $3. Dan jika tidak ada kepala, if no heads appears, you lose $1. Maka kalah $1 artinya menang minus $1. Dapatkan katanya marginal for you winning on the side bet. Berarti di sini yang dimaksudkan adalah peluang marginal, fungsi peluang marginal Y2. Nah, untuk soal seperti ini sama. Kita harus dapatkan dulu seluruh titik sampel yang dimaksud. Nah, kita gambarkan titik sampel. Karena di sini melantunkan 3 koin, tentu titik sampel yang dimaksud itu pasti mudah diterka gitu. Apa dia? Kalau 3 tentu HHH, ketiga-tiganya kepala, lalu HHT, oke. Lalu HTH, kepala, belakang, kepala. Lalu belakang, kepala, kepala. Berikutnya akan menjadi apa lagi? H titik, kepala, belakang, belakang. Apalagi belakang, kepala, belakang. Apalagi belakang, belakang, kepala. Dan yang terakhir titik sampelnya adalah ketiga-tiganya belakang. Nah, lalu yang kita perlukan adalah variabel acak Y1 dan variabel acak Y2. Apa yang menjadi variabel acak Y1 tergantung kepada eksperimen yang diminati. Kalau pada soal katanya Y1 itu adalah jumlah kepala, maka Y1 jumlah kepalanya 3. Sedangkan Y2 jumlah uang, amount of money. Jumlah uang jika ketentuannya dipenuhi katanya. Jika kepala muncul pertama, nih kepala muncul pertama, dia menang $1. Maka Y2 1. Untuk titik sampel kedua, jumlah kepala 2 dan kepala muncul pada lantunan pertama. Kepala pertama muncul pada lantunan pertama juga nilainya 1. Ini juga Y1 2 karena jumlah hanya 2. Y2-nya juga 1 karena kepala pertama muncul pada lantunan pertama. Di sini Y1-nya 2. Karena jumlah hanya 2, Y2-nya 2. Nah, kenapa 2? Karena kepala pertama muncul pada lantunan kedua. Maka dia Y2 bernilai 2. Di sini 1. Kenapa 1? Karena jumlah hanya 1, di sini juga 1. Oke. Di sini jumlah hanya 1, di sini 2. Di sini 1, di sini 3. Kenapa 3? Karena kepala pertama muncul pada lantunan ketiga. Nah, di sini 0 tidak ada kepala. Dan jika tidak ada kepala dia minus 1. Baru kita pasangkan antara Y1 dan Y2. Nah, ingat nih teorinya nih. Ini aja kita bahas. Ya. Masa ini aja enggak ngerti juga. Oke, kita buatkan distribusi peluangnya. Untuk join distribusi peluang, kita buatkan, oke, kita buatkan tabelnya dengan memasangkan
semua pasangan variabel acak Y1 dan Y2, lalu berikan nilai peluang untuk setiap pasangan tadi. Nah, itu udah belajar kita. Oke, ini dia. Oke, ini dia. Nah, ini tabelnya. Join distribution. Join probability distribution untuk variabel acak diskrit yang udah kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Di sini ada Y1, di sini ada Y2. Ingat Y1 itu bergerak dari 0, 1, 2, 3. Sedangkan Y2 itu dia dari minus 1, 1, 2, 3. Nah, 0 min 1. 0 min 1 ada 1, 1/8. Ingat, peluang itu pembaginya seluruh titik sampelnya ada 8. Sedangkan 1 min 1 tidak ada 0. 2 min 1 juga tidak ada. 3 min 1 tidak ada. 0, 1. 0, 1 juga tidak ada. 1, 1 ada 1, 1/8. 2, 1 ada 1 di sini. Berarti ada 2 di sini. 2/8. 3, 1 ada 1 di sini 1/8. 02, 02 tidak ada. 12 ada 1 di sini. 12 1/8. 22 ada juga 1 di sini. 22 1/8. 32 tidak ada. 0. 03 tidak ada. 13 tidak ada. 23 juga tidak ada. Dan apalagi 33 juga pasti tidak ada. Nah, setelah ini kita peroleh, maka barulah kita dapat menyatakan marginal probability distribution for your winning. Kalau for your winning artinya yang dimaksud dalam soal ini adalah kita mencari PY2. Tentu PY2 yang pertama dimulai dari minus 1. Oke, berarti ini artinya menjumlahkan untuk setiap Y1, Y1-nya bergerak. Oke, PY1 dan Y2-nya tetap sama dengan min 1. Oke, kalau begitu tentu dia apa dia menjadi 0 min 1. PY1 sama dengan 0, Y2 sama dengan min 1. Oke, kita tambahkan Y1 bergerak Y1-nya menjadi 1. Y2 tetap dia minus 1. Terus tambah lagi dengan peluang Y1-nya bergerak lagi menjadi 2. Dan Y2-nya tetap min 1. Karena dia marginal terhadap min 1. Dan seterusnya yang terakhir, PY1-nya sama dengan 3. Y2 tetap sama dengan min 1. Oke. Kalau begitu tentu kalau kita mau jawab, kita tarik ke sini jawabannya. Sama dengan biar nampak, sama dengan 0 min 1. 0 min 1 1/8. Oke, kita tak sebelah ya. 1/8. Tambah 1 min 1. 1 min 1, 0.
tambah 2 min 1 juga 0. Tambah 3 min 1 juga 0. Artinya bahwa fungsi peluang marginal untuk Y2 sama dengan min 1 adalah 1/8. Nah, kita akan teruskan dengan untuk PY2 yang lainnya. Oke, kita lihat di Y2 yang lainnya. Tadi PY2 yang lainnya berarti PY2 yang lain yang dimaksudkan tadi PY2-nya min 1, sekarang PY2-nya adalah 1. Oke, sama dengan tadi cara menjawabnya. Tentu sigma untuk setiap Y1 yang bergerak. Oke. P Y1-nya bergerak, Y2-nya tetap. Oke. Y2-nya tetap. Y2 tetap 1. Oke, mana dia? Berarti dia adalah Y1-nya tadi dari 0. 1 sama dengan 0. Y2 sama dengan 1. Tambah peluang Y1-nya bergerak. Oke, tadi 0 sekarang 1. Y2 tetap 1. Oke. Y1-nya bergerak tambah PY1. Oke, Y2-nya tetap. Tadi ini 2, sorry. Ini bergerak kok enggak bergerak dia. Ini bergerak jadi tadi 1 sekarang 2. 2, ini bergerak. Ini tetap 1. Tambah yang terakhir adalah Y1-nya bergerak. Oke. Tentu 3. Di sini Y2-nya tetap sama dengan 1. Nah, ini hasilnya. Kita cek di tabel. Oke, 1 min 1 berarti Y2-nya 1, berarti 0, 1, 0. 0, 1, 0. 0, 1 itu 0. Tambah 1, 1. Tambah 1, 1. 1/8. 0, 1, 0. 1, 1 1/8. Tambah 2, 1. Berarti ini 2. Ini 1, berarti 2, 1, 2/8. 2/8 tambah 3, 1. Berarti 3, 1, ini 3, ini 1. 1/8 juga. Oke, 1/8. Berarti dia 4/8. Nah, kita lanjutkan untuk marginal Y2. Oke, sama dengan 2. Oke, nah ini dapat dicari tentu dengan cara yang sama. Sigma dapat dicari dengan cara yang sama. Sigma untuk setiap, ingat Y1 bergerak. Y1-nya bergerak. Sedangkan Y2-nya tetap 2. Oke. Apa dia? Berarti peluang Y1 sama dengan 0.
Y2-nya tetap. Oke, 2. Oke. Tambah dengan peluang Y1-nya bergerak. Tadi 0, sekarang 1. Y2-nya tentu tetap 2. Ditambah Y1-nya bergerak. Y1-nya bergerak tadi, sekarang 2. Dan Y2-nya tetap. Oke. Oke. Lalu yang terakhir ditambah dengan peluang Y1-nya bergerak jadi 3. Y2-nya tetap 2. Nah ini. Nah, kita cari seperti biasa, kita akan cek 2, 1, 2. 1 tadi berapa tadi? UP sama dengan 2 berarti 0,2 1/8. Oke, 0,2 ini 0, 1 ini 0, ini 2. Ini berarti 0,2. Berarti 0,2 kita tadi 0. Oke, 0,2. 1/2 1/8. Tambah 1/8. Berapa lagi? 22. 22 ini 2, ini 2, 1/8 juga. 1/8. Sedangkan untuk yang terakhir adalah 0. Berarti dia 2/8. Nah, begitu juga untuk yang terakhir, untuk peluang. Oke, yang terakhir tentu fungsi peluang marginal untuk Y2 sama dengan 3. Tentu dapat dicari dengan sigma. Oke, untuk setiap Y1, PY1-nya tetap, Y2-nya sama dengan 3. Nah, cari sendiri. Nah, ini dia dengan cara yang sama. Dan kita coba lihat soal yang lain. Nah, ini dia yang lain. Soal yang lain dia menggunakan rumus. Nah, ini dia. Jadi Y1, Y2-nya itu PY1, Y2-nya dia gambarkan sebagai rumus. Untuk Y1-nya 0 sampai 3, Y2-nya juga 0 sampai 3. Dengan catatan Y1, Y2-nya itu di antara 1 dan 3. Tentu kalau begitu yang dapat kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah find the marginal distribution Y1. Oke, kita mencari Y1. Tentu yang dapat kita lakukan cara menjawabnya adalah bentuk tabel distribusi peluangnya. Oke, join bivariate distribusi peluang. Oke, ini dia. Ini tabelnya. Nah, titik sampelnya di sini tidak kelihatan karena dia sudah digambarkan oleh rumus. Maka kita akan dapat menyelesaikan dengan mudah. Oke. Karena rumus PY1, Y2-nya sudah ada. Oke, ini Y1. Oke, ini dia. Apps. Oh, banyak. Nah, ini Y1, ini Y2. Tentu ini dari 0, 1, 2, 3. Ini juga dari 0, 1, 2, 3. Nah, ini peluangnya itu di bawahnya kombinasi 93. Jadi kombinasi 93 itu kalau kita dapatkan tentu kombinasi 93
Jadi kalau dia kombinasi 93, kalau mau kita cari kombinasi 93 itu adalah 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 3 faktorial. Maka di sini tinggal lagi, 3 faktorial 3, 6 faktorial. Salah ya. Ini hati-hati nih. Ini 6. 6 faktorial. 6 faktorial berarti tinggal lagi 789. Oke, 6-nya sudah habis, tinggal 789. 3 faktorial berarti di sini tinggallah 7 kali 8 kali 9 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Di sini tentu dia tinggal 3. Di sini dia tentu tinggal 4. Oke, berarti 21 kali 4 berarti 84. Nah, berarti untuk pembaginya pasti 84. Untuk Y10, Y20 berarti untuk Y10 kalau mau kita cari berapakah bilangan yang di sini. Nah, tentu dia kita jawab dengan PY1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 0. Berapa dia? Tentu kombinasi 40, karena Y1-nya 0, dikali dengan kombinasi 30, dikali lagi dengan kombinasi 23, dibagi dengan kombinasi 93. Nah, ini pasti bernilai 0. Kenapa saya tahu bernilai 0? Karena kombinasi 23 itu tidak ada. Pasti di sini dia nilainya 0. Nah, untuk seterusnya, untuk mendapatkan PY1 sama dengan 1. Oke. PY1 sama dengan 1. PY2 sama dengan 0. Maka dapat dicari dengan menggunakan kombinasi 41 karena dikali dengan kombinasi 30 dikali dengan kombinasi 22. Karena Y1-nya 1, 3 kurang 1 kurang 0, 22. Dibagi dengan kombinasi 93. Nah, tentu ini hasilnya menjadi 4. Kombinasi 1 berarti 4, 3, 4, 3, 2, 1 menjadi 4. 4 kali 1. Ini 1. Oke. Dibagi dengan 84. Nah, ini 84 per 84. Nah, 4 per 84. Nah, begitu untuk setiap titik yang ada di sini. Ya, kita contohkan lagi misalnya yang terakhir adalah kita mau mencari 20. Oke, peluang Y1 sama dengan 2. Kita coba peluang Y1 sama dengan 2. Y2 sama dengan 0. Maka ini tentu sesuai rumus dapat dicari dengan kombinasi 42. Di sini kombinasi 30. Di sini kombinasi 20. Oke. Kombinasi 21, sorry. 3 kombinasi 3 dia 21. Kombinasi 21.
Oke. Dibagi dengan kombinasi 93. Nah, tentu di sini menjadi 4 kombinasi 2. 3 kali 4, 6. 3 kombinasi 0, 1. 2. Berarti ini kali 2. Ini adalah, ini kali ya. 84. Berarti ini 12/84. Nah, ini dia. Di sini berarti 12. Kita hapus dulu di sini. Di sini 12/84. Nah, begitulah cara mengisi untuk setiap titik, setiap peluang yang belum kita isi. Nah, silahkan lanjutkan sendiri nanti. Nah, yang diminta adalah find marginal probability distribution FY1. Oke, katanya number of merit executive among the three selected for promotion. Jadi kalau diminta PY1 tentu kita jumlahkan yang bergerak itu Y2. Jadi kalau diminta peluang berapakah fungsi marginal PY1, Y1 itu tadi dimulai dari 0. Tentu untuk ini jawabannya adalah penjumlahan untuk PY1-nya 0, tetap Y2-nya bergerak. Oke. Untuk setiap Y2. Nah, tentu di sini cara mencarinya peluang Y1 sama dengan 0. Y2 sama dengan 0. Oke. Ditambah dengan peluang Y1-nya tetap 1 sama dengan 0. Y2-nya bergerak. Oke, 1. Oke. Ditambah dengan peluang Y1-nya tetap, Y2-nya bergerak menjadi 2. Dan yang terakhir adalah tentu peluang Y1-nya tetap dan Y2-nya bergerak menjadi 3. Nah, oke, berarti ini dapat saudara selesaikan. Nah, ketika nanti ingin mencari 00, kita lihat di tabel tadi 00 sudah ada, 01, 02, 03 kita cari dengan menggunakan rumus. Contoh misalnya kita ingin mencari 01, berarti kalau peluang Y1 sama dengan 0, oke, Y2-nya sama dengan 1, Y2 sama dengan 1, tentu berdasarkan rumus di sini kombinasi 40 dikali dengan kombinasi 31 dikali lagi dengan kombinasi 2 kurang 3 kurang 1 kurang, berarti 2. Oke, dibagi dengan kombinasi 93 sama dengan, oke, berarti kombinasi 40 itu 1, kombinasi 31 itu adalah 3 faktorial. Oke. Ini 1. Ini dibagi dengan 84. Oke, sama dengan 3/84.
4. Oke, sama halnya ketika kita mencari PY1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 2. Dan lanjutkan dengan PY1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 3. Sehingga nanti hasilnya saudara jumlahkan dan mendapatlah marginal Y1 sama dengan 0. Apakah itu selesai? Belum, karena Y1-nya masih ada satu lagi, Y1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3. Nah, dilakukan dengan hal yang sama dengan memanfaatkan rumus. Nah, kalau begitu, dari soal ini dapat kita lihat bahwa untuk menentukan peluang marginal ini bisa dengan mendaftarkan seluruh titik sampel atau dengan menggunakan rumus yang ada. Tadi kita sudah lihat ada mendaftarkan titik sampel lalu dengan menggunakan rumus yang ada. Nah, sekian perjumpaan kita untuk pembahasan soal seri 9 ini khusus kepada marginal, bivariat random variable, discrete. Terima kasih. Jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.